Shalom semuanya, salam sehat selalu. Ya, terima kasih teman-teman. Hari ini saya akan sharing ya tentang bagaimana mulut kita menentukan hidup kita. Oke, ya luar biasa ya. Nah, jadi saudara-saudara, terkadang kita nggak masuk akal ya. Mulut ini eh, kok bisa ya menentukan hidup kita ya? Oke, sama-sama ya. Kita akan baca firman Tuhan ya, saudara-saudara di Amsal yuk sama-sama kita baca Amsal 13. Amsal 13 ya. Amsal ini firman Tuhan yang tentang hikmat Tuhan ya. Dari Amsal 1 sampai 30 itu berbicara tentang hikmat Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara kalau mau baca supaya kita dikuasai oleh hikmat Tuhan, baca satu hari satu ayat, satu pasal dalam Amsal gitu ya. Nah, jadi kita akan baca Amsal 13 gitu ya. Amsal 13 ayat 3 gitu ya. Saya akan bacakan buat saudara. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditempa kebinasaan. Luar biasa ya saudara ya hari ini ya. Firman Tuhan mengingatkan pada kita, ternyata terutama mulut orang benar, mulut orang percaya itu ternyata punya kuasa. Itu sebabnya saudara dan saya harus menjaga apa yang akan kita katakan, saudara, gitu ya. Nah, jadi ternyata firman Tuhan mengatakan hari ini pentingnya kita menjaga perkataan dan menggunakannya untuk membangun, bukan merusak. Nah, perkataan yang kita keluar itu tinggal kita pilih membawa dampak positif atau negatif buat orang yang mendengarkan buat kita. Nah, terutama buat ibu-ibu ya. Nah, kalau sudah misalnya sudah ketemu dengan sesamanya ibu-ibu ya hati-hati gosip gitu ya. Nah, jadi saya percaya ibu-ibu Dorea itu bukan biang gosip gitu ya, apalagi bapak-bapak gitu ya, saudara ya. Nah, jadi kadangkala kita tanpa sadar nih saudara ya, memperkatakan sesuatu yang negatif gitu ya. Kita memperkatakan, ih itu loh orang ini begini, orang ini begini, orang ini begini gitu ya. Nah itu hati-hati saudara. Kadangkala apa yang kita katakan itu didengar oleh kita, oleh otak kita, bahkan oleh orang lain. Nah itu yang menyebabkan yang tidak bagus gitu ya. Nah atau kita juga melihat apa ya kalau kita lihat film-film gitu ya, film-film. Nah, itu juga ada perkataan-perkataan yang membuat kita mengajarkan kita sesuatu apa ya, sesuatu yang negatif gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat film yang suka katakan drama-drama gitu ya, nanti kita hidupnya tanpa kita sadar kita suka drama gitu ya. Nah, sebaliknya kalau kita melihat ya firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Mendengarkan perkataan daripada apa istilahnya kayak hamba-hamba Tuhan, maka kita akan dikuatkan gitu ya. Nah, jadi ayo teman-teman, kalau kita hari ini mau berdampak, hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Nah, coba lihat pembendarahan kata kalimat-kalimat teman-teman gitu ya. Nah, jadi kalau firman Tuhan hari ini mengajarkan pada kita adalah perkataan itu adalah ekspresi hati gitu ya. Nah, perkataan itu seringkali mencerminkan isi hati dan pikiran seseorang. Nah, jadi hati-hati ya. Nah, Tuhan itu tahu ya, hati kita itu misalnya hati kita itu dalam keadaan sedih gitu ya, saudara ya. Nah, tolong pada saat kita lagi sedih, lagi kecewa gitu kan. Nah, yang kita lihat itu jangan film-film yang nggak bagus gitu ya. Ya, istilahnya sinetron gitu ya. Nah, saya harapkan buat ibu-ibu atau bapak-bapak di sini nggak ngelihat sinetron gitu ya. Nah, jadi kita tambah melo gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita mendengarkan gosip atau mendengarkan curhatan orang gitu ya. Nah, bukan saya nggak suka mendengarkan curhatan orang ya saudara-saudara ya. Tapi curhatan itu sebelum orang itu ngomong gitu ya. Kadangkala kan orang mau curhat nih sama saya gitu ya. Nah saya bilang sama Tuhan, Tuhan tutup bungkus saya dengan kuasa darah-Mu.
ya bentengi saya sehingga apa yang dikatakan oleh orang ini tidak berdampak buat saya. Tuhan tutup bungkus gitu ya. Nah, tapi Tuhan berikan hikmat buat saya untuk bisa menelaah dan memberikan solusi buat orang ini, gitu loh, ya kan? Nah, jadi saudara hati-hati. Ternyata perkataan itu memiliki kuasa juga, gitu ya, lewat firman Tuhan ini. Perkataan itu dapat membangun atau merusak, bahkan menjadi berkat atau kutuk buat orang lain, terutama tanpa sadar nih. Kita misalnya ngomong begini sama anak kita, "Duh, cek gobloknya sih kamu ini, gini aja kamu nggak bisa." Saudara, hati-hati, si bodohnya kamu ini, gini aja nggak bisa. Ya, hati-hati saudara. Jangan sampai perkataan itu tanpa sadar lewat dalam mulut kita. Misalnya kita kesel ya, kita udah ngajari anak kita gitu ya, pelajaran buat mama-mama, mungkin SD, anak kita SD atau anak kita SMP atau SMA gitu ya, hati-hati ya. Benar anak kita kan bodoh ya, nah, tanpa sadar anak kita mendengarkan, iya saya bodoh ya, saya nggak ngerti apa-apa ya, saya nggak bisa apa-apa ya. Nah, sebaliknya, kalau anak kita curhat, "Mama, saya," misalnya anak saya Dylan, "Mama, Dylan ini nggak ngerti, Ma. Dylan ini nggak bisa bahasa Indonesia." Nah, saya bilang, "Dylan, memang sekarang kamu nggak paham tentang bahasa Indonesia, Dylan. Tapi kalau kamu mau belajar, kamu pasti pinter, Dylan. Kamu pasti bisa. Ayo, Mama yakin kamu bisa." Nah, perkataan itu membuat efek yang luar biasa, kepercayaan diri buat orang lain. Ya, ini terutama kalau saya bicara sama anak saya, itu membawa dampak yang energi buat anak saya, gitu ya. Nah, jadi bukan hanya sekali, berkali-kali kita harus ngomong. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada teman kita curhat, "Aduh kesel loh aku sama suamiku. Suamiku ini pelit ya, suamiku begini-begini." Tunggu dulu. Ya, pasti bukan suamimu pelit, tapi suamimu tuh berhemat gitu ya. Nah, ketawa Pak Yosua ya. Nah, suamimu tuh berhemat. Karena apa? Ingat, masa hidup kita bukan sekarang. Masa hidup kita ini masih panjang. Masih banyak hal-hal yang akan kita perbuat bersama, kamu dan suamimu akan lakukan. Nah, mungkin aja suamimu itu ingin menabung buat nanti, masa tua kalian gitu. Nah, jadi teman-teman akhirnya apa? Dia dia diam, dia merespon saya, ngelihat saya, bener juga ya gitu ya. Nah, jadi teman-teman misalnya aduh, kayak saya ini contohnya, saya suka di gym gitu ya teman-teman ya. Kayak saya ajak, leader saya, ya dia sakit-sakitan gitu ya, suka keluar masuk rumah sakit. Tapi saya percaya, saya bingung gini ya, ini kenapa ya dia suka masuk keluar rumah sakit gitu ya. Terus saya bilang gini, "Ayo," kebetulan leader saya ini namanya Ratih, "Yuk Ratih, olahraga yuk Ratih." Ya kan, saya lihat itu, masalah di paru-parunya terus ya, saya bilang, "Kamu tuh harus olahraga Ratih, kamu ayo." Ya kan, kalau kamu ndak olahraga, saya yakin ya, olahraga itu bukan membentuk tubuh aja, tapi mencari kesehatan jiwa, kesehatan pikiran, gitu ya. Nah, jadi selain firman Tuhan yang dia dengar, saya ajak dia olahraga. Nah, pada saat dia berolahraga, dia bilang, "Bu Vera, capek loh Bu Vera, gimana ini?" Ya, saya nggak ada segala sesuatu yang instan, Rati. Capek itu bagus, berarti kamu itu sudah mengeluarkan sesuatu yang negatif dalam diri kamu. Tapi nanti setelah ini, kamu akan bisa, kamu akan sehat kembali. Nah, jadi saudara-saudara, nah sama perkataan, walaupun kadang ya, saudara ya, ini saya bilang kenapa efek itu bisa menjadi berkat buat kita, bahkan jadi kutuk. Nah, misalnya contoh, saya di gym. Saya ibaratnya, saya kenapa saya suka sekali di gym ya, teman-teman ya. Karena itu membuat apa ya, sesuatu yang negatif kalau saya, misalnya saya marah, saya kesel, saya capek gitu ya. Saya keluarkan di gym, saudara, gitu ya. Saya keluarkan di gym. Ya, sehingga begitu saya pulang, saya udah nggak bisa marah lagi saudara gitu ya, saya nggak bisa kesel lagi sama orang gitu kan. Nah, kenapa? Energi saya udah habis. Nah, di dalam gym itu ya sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Misalnya nih kemarin saudara ya, saya ambil kaki gitu ya, ambil apa, latihan kaki ya. Awalnya latihan kaki itu pertamanya saya 200 kilo gitu ya. Nah, terus pelatih saya nambahin jadi 240 kilo. Saya gini, "Coach, ini bisa nggak saya ya?" Nah, dia bilang gini, "C,
yang Cece lihat itu bukan 240 kilonya. Yang Cece lihat adalah kakinya, fokus dengan kakinya, bukan barbelnya. Dia bilang begitu. Kuasai, ini hanya benda mati. Cece ini orang-orang bertenaga kuat. Ayo lakukan, ciptakan sesuatu yang berbeda. Terus kemarin dia bilang, jangan Cece jadi penonton, tapi jadikan orang lain melihat Cece ini orang hebat. Waduh, luar biasa teman-teman. Dengan efek perkataan itu saya jadi semangat. Saya gini, saya pegang barbelnya ya, saya bilang gini, kamu ini hanya besi. Saya ini manusia ciptaan Tuhan, saya hebat, saya kuat. Tahu nggak teman-teman ya, langsung saya bisa tuh 240 kilo. Ya kan? Weh, saya bilang gini, terus saya percaya, saya bilang gini, Tuhan, ototku ini akan kuat, ototku ini akan sehat. Ya, aku ini bisa berjalan nanti setelah aku melakukan 240 kilo ini. Ternyata pagi hari ini teman-teman ya, kemarin ya saya lakukan ya. Ternyata saya nggak, biasanya kaki saya tuh loyo ya, setelah saya olahraga kaki ya, kaki saya loyo. Tapi setelah saya gini, kok hari ini saya nggak loyo ya? Oh, ternyata efek saya berkata-kata. Gitu ya. Saya bilang, saya harus kuasai. Ini hanya benda mati. Saya nih dikasih kesehatan sama Tuhan. Saya dikasih kaki yang kuat oleh Tuhan. Besok saya sehat kembali. Nah, jadi hari ini saudara, saya bisa melatih leader saya. Ya, yang namanya Ratih. Saya bilang, Ratih, kamu mesti olahraga. Karena olahraga itu melatih pernapasan kamu. Ya, kamu latih supaya kamu menjadi sehat kembali. Nah, jadi hari ini saya melihat sesuatu perubahan. Setelah dia ikut saya gitu saudara ya, mukanya jadi cerah gitu ya. Nah, saya bilang, gimana? Pernapasan kamu bagus hari ini? Bagus, Cek. Bagus, Bu. Oke, kamu lakukan di treadmill. Terus saya pulang, saudara. Setengah jam di sini saya pulang karena saya harus bawa firman Tuhan. Nah, jadi perkataan yang baik itu bisa membangun orang lain, menguatkan orang lain dan mendatangkan kebaikan buat orang lain. Nah, jadi hati-hati. Sebaliknya, perkataan yang jahat hindari. Perkataan yang kasar, dusta, menyakitkan hati orang lain itu hindari. Ya kan? Nah, jadi teman-teman, saya itu dulu kalau nggak suka sama orang saya bilang, ih, saya kesel sama kamu, saya benci sama kamu. Benar, perkataan itu apa ya, kayak mantul saudara ya. Ketemu orang ya, eh, saya ketemu orang, kok orang ini bencekno ya. Ketemu lagi satu lagi orang kedua, kok orang ini bencekno ya. Nah, jadi tanpa sadar kalau saya ngomong, ih orang ini bencekno, saya ngomong sama suami saya, ya ternyata Tuhan datangkan lagi orang bencekno yang kedua, orang bencekno yang ketiga, gitu ya saudara. Sampai saya gini, aduh pusing sendiri saya. Nah, jadi hati-hati, kuasai lidah Anda, belajar mengendalikan lidah, belajar mengendalikan perkataan, bijaklah saudara ya. Nah, jadi saya bilang Tuhan, kuasai lidah saya, kuasai hati saya, kuasai pikiran saya. Sehingga apapun yang saya lihat, itu tidak menggetarkan hidup saya. Tapi izinkan saya menjadi berkat. Sehingga apa yang saya keluarkan, perkataan, saya percaya Tuhan akan mendatangkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang benar, orang-orang Tuhan datangkan untuk ketemu dengan saya, untuk bekerjasama dengan saya. Nah, jadi saudara, sehingga apa? Pada saat ya ini memang nggak instan ya saudara ya, nggak instan gitu ya. Kemarin saya begitu saya ketemu ada orang yang mendugakan saya, ada orang yang tidak menyenangkan saya gitu ya saudara ya. Saya ketemu di apa itu, di mana itu, di melayat ya. Nah, saya ketemu dia, saya gini, saya salamin dia deh, saya bilang gitu ya. Nah, dulu kalau saya nggak suka sama orang, saya nggak akan peduli sama orang itu, saya diam aja gitu ya. Tapi sekarang saya mengambil satu tindakan perubahan. Saya salami dia, apa kabar kok, sehat ya kok. Perkataan saya itu malah perkataannya membangun, padahal hati saya cekot-cekot saudara ya, cenut-cenut ya. Ya, tapi saya mencoba, saya belajar untuk mengeluarkan kata-kata yang bagus, yang baik gitu ya. Nah, terus saya duduk diam. Walaupun hati saya cekot-cekot, saya cuma bilang, Tuhan kuatkan saya.
Saya percaya Tuhan, semua yang terjadi dalam hidup saya itu seizin-Mu, gitu ya. Baik itu enggak enak, baik itu enak, itu pasti seizin-Mu. Saya percaya hari setelah ini berkat besar mendatangi saya. Nah, perkatakan terus, saudara. Perkatakan terus sesuatu yang mendatangkan kegembiraan buat kita, gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman itu ada firman-Nya. Yuk kita baca sama-sama. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Ya, Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap perkataan sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ih, ngeri saudara ya. Setiap kata-kata kita ternyata nanti akan ada penghakimannya. Gitu ya. Nah, jadi kita baca lagi saudara. Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Nah, jadi Tuhan mau supaya orang lain itu melihat kuasa Tuhan, impartasi Tuhan, bahkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, jadi Tuhan mau Amsal 15 ayat 4. Nah, ini yang terjadi ya. Amsal 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Nah, jadi Tuhan itu mau supaya kita ini lemah lembut, supaya apa yang kita keluarkan ini perkataan yang baik, supaya berdampak buat orang lain. Nah, sehingga apa? Saya percaya sesuatu yang manis, sesuatu yang senang orang bisa mendengar. Kalau hari ini dia sedih, dia curhat sama Anda, jangan malah Anda juga sedih-sedih juga. Iya ya, benar ya. Jangan, no. Patahkan kalimat-kalimat yang negatif, dipatahkan gitu ya. Nah, jadi bilang, memang suamimu itu begitu, tapi saya percaya kuasa Tuhan itu sempurna. Kuasa Tuhan akan menyadarkan suamimu. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti ada waktunya, ada saatnya Tuhan akan menyadarkan suamimu, gitu ya. Nah, jadi saudara, saya juga punya suami yang orangnya dingin-dingin aja. Ya, orangnya baik, orangnya sabar, ya. Tapi saya percaya hamba Tuhan mengajarkan saya, perkatakan selalu Bu Vera, doakan. Suami saya itu pasti akan perhatiin saya, suami saya itu akan mesra sama saya, suami saya itu akan sayang sama saya. Nah, perkataan itu gitu ya. Nah, ternyata ada perubahan saudara, bangun pagi di case ya. Di sini kan orang-orang yang 21 tahun ke atas ya. Jadi saya boleh ngomong gini ya. Nah, jadi bangun pagi ternyata dia bilang good morning gitu ya, good morning. Nah, dia dia sun pipi kiri, sun pipi kanan. Nah, apa yang terjadi saudara? Nah, setelah itu berdampak anak saya melihat itu, anak saya si Dylan melihat itu setiap pagi sekarang anak saya bangun, "Mama, good morning." Dia cium saya, pipi kanan, pipi kiri. Aduh, seneng banget saudara, gitu ya. Nah, jadi dari perkataan itu, perkataan kita, ya kan, bisa menentukan hidup kita, bisa menentukan hidup orang lain. Ya, saudara mau kan supaya hari-hari saudara diisi dengan sukacita, hari-hari saudara diisi dengan damai sejahtera, gitu ya. Nah, perkataan, ya, hari ini eh, orang ini memang tidak menyenangkan hati saya, tapi saya percaya Tuhan, ini bukan penghakiman ataupun ini bukan saya percaya Tuhan memberikan keadilan buat saya. Penghakiman bukan di tangan saya, tapi penghakiman di tangan Tuhan. Bukan saya yang membalas, tapi Tuhan yang membalas. Tuhan yang akan berperkara dalam hidup saya. Tuhan yang sanggup memberkati saya. Orang lain menutup pintu berkat saya, tapi Tuhan membuka pintu berkat-berkat 1, 2, 3, bahkan 10. Nah, perkatakan itu terus saudara, ya kan? Nah, Tuhan jadikan aku berkat, jadikan aku dalam hidup saya, bahkan bahkan tingkah laku saya, orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan, melihat Tuhan Yesus bersama saya. Tapi sebaliknya, kalau kita bilang, iya ya orang ini jahat ya, wih aku kesel loh sama orang ini, suatu hari nanti pasti aku akan balas. Wih saudara, saya percaya hidup Anda tidak akan berdampak buat orang lain. Bahkan orang yang mau duduk di sebelah Anda merasa, kok lain ya, orang ini kok ngeri ya. Nah, jangan izinkan itu saudara. Tapi mau kan kalau saudara
Tiba-tiba ya kan orang itu duduk ya kan, wih orang itu ngelihat dari kejauhan, ih iya ya, oh Pak Yosua ini berbeda ya, aduh aku mau loh duduk di sebelahnya Pak Yosua, bahkan aku mau loh ngobrol-ngobrol sama dia gitu ya. Nah itu ya saudara ya, kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan hikmat buat kita gitu ya. Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik buat kita. Jangan sia-siakan apa yang sudah dilakukan Tuhan untuk hidup kita, ya kan? Nah, jadi berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan hanya uang Anda, bukan hanya tenaga Anda, tapi dengan perkataan Anda yang membangun orang lain, perkataan yang memberikan semangat buat orang lain, itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita kerjakan apa yang terbaik buat kehidupan kita dan kehidupan orang banyak. Oke, saudara, itu aja yang saya bisa bawakan buat saudara-saudara. Bagaimana perkataan kita bisa berdampak buat anak-anak kita, bisa berdampak buat suami kita, bisa berdampak untuk orang tua kita, ya kan tanpa sadar misalnya orang tua kita, aduh mama, kayak misalnya contoh ya, mama saya bilang, aduh kenapa ya saya harus sakit begini ya. Saya bilang gitu, wes sudahlah kalau Tuhan mau ambil nyawa saya. Tidak, Ma. Ingat, Ma, dalam nama Yesus, Mama itu akan disembuhkan, Mama akan disehatkan, Mama akan dipakai terus diri Mama untuk menjadi berkat buat banyak orang. Iya, Ma, pasti Tuhan akan ketemukan kita dengan dokter yang terbaik. Nah, jadi saudara, puji Tuhan, saya mau bersaksi sedikit ya. Nah, jadi akhir bulan ini harusnya saya bawa mama saya itu ke Kuala Lumpur ya saudara, karena mama saya itu ada masalah di pembuluh darah. Nah, sehingga kaki mama saya itu kurang apa ya, sakit ya, kalau dibuat jalan tuh sakit. Waduh, sudah sekian bulan ini sehingga kemarin mau ikut Hudoria Semarang mama saya nggak bisa. Terus akhirnya saya bilang gini, udah deh ketemu aja di Kuala Lumpur ada rumah sakit namanya CVS. Saya Google ya, oh ini rumah sakit pembuluh darah. Terus entah kenapa saudara ya, saya percaya ya, kalau kita selalu menabur kebaikan, Tuhan itu juga membalas kebaikan kita gitu ya. Nah, saya tuh searching Bali International Hospital. Bali International Hospital ini dibangun oleh Bapak Jokowi untuk menarik orang-orang yang berobat ke Kuala Lumpur, orang-orang yang berobat ke Pineng, orang-orang berobat ke Singapura, ya kan? Nah, jadi supaya nanti Bali ini menjadi medis wisata, gitu ya. Nah, jadi saudara, waktu saya searching Bali International Hospital, saya gini, apa sih kelebihan dari Bali International Hospital ini? Saya bilang begitu ya. Ternyata saudara, wih, dilihatin dokternya itu dari Jepang. Orang Jepang asli loh ya saudara. Orang Jepang ngomong tentang jantung gitu ya. Waduh, terus saya gini, kardiovaskular. Nah, kardiovaskular itu tentang jantung dan pembuluh darah. Terus saya langsung cari orang yang biasanya kalau perusahaan asuransi ini kan pasti bekerja sama dengan rumah sakit gitu ya. Saya cari orang yang bisa mencarikan dokter terbaik buat mama saya. Nah, singkat cerita ternyata ada gitu ya saudara. Bahkan dia bilang, oke Bu, saya carikan dokter ya. Saya minta dokter yang lulusan luar negeri karena saya tahu bahwa Rumah Sakit Bali International Hospital ini akan memperkerjakan dokter-dokter yang lulusan dari luar negeri yang dulunya tidak bisa membuka praktek di Indonesia karena mereka studinya di luar negeri, itu ditarik semua untuk mereka bisa praktek di Bali International Hospital. Nah, apa yang terjadi saudara? Ya, dia bilang begini, Bu, nanti kalau kunjung dokter ini biayanya 485, administrasinya 100.000. Dalam hati saya gini, tak bayar. Saya bilang gitu. Kalau apapun untuk mama saya, tak bayar. Saya bilang gitu, ya kan? Pokoknya carikan dokter yang terbaik buat mama saya. Terus akhirnya dia kasih lagi ke WA saya, Bu Vera, mohon maaf, dokter apa itu ya Jepang ya, karena saya gak bisa bahasa Jepang ya, Kimu apa gitu, dia bilang ini tidak menangani pembuluh darah, ini yang dokter yang bisa menangani pembuluh darah untuk kasusnya mamanya Bu Vera itu dokter ini lulusan dari Jerman. Wes tak iya wes pokoknya gitu ya. Ya wes pokoknya saya minta hari ini didaftarin, dia minta KTP mama saya. Nah, pikiran saya adalah, ini kalau rumah sakit baru buka, pastinya rumah sakit ini akan melayani saya seperti raja. Betul, saudara.
Waktu saya datang, saya disambut saudara gitu ya. Terus dokternya itu baik banget, wih teliti banget. Dia bilang gini, bukan saya tidak mau melihat USG dari Rumah Sakit Surya Husada, rumah sakit swasta di Bali ya. Tapi saya punya penilaian sendiri. Oke, Ibu, kamu saya USG lagi. Di USG sambil berdiri saudara, di USG sambil tidur. Terus dia bilang, kok saya nggak ngelihat masalah yang cukup berarti di pembuluh darah mamanya Bu Vera ya, katanya gitu ya. Mamanya ini ibu, nggak apa-apa ini, nggak ada masalah ini, nggak perlu operasi, cuma perlu pakai stocking aja, lanjutkan tusuk jarumnya, tapi nggak perlu minum obat. Nah, karena mama saya itu tusuk jarum dikasih obat, terus saya tunjukkan, oh ini nggak boleh diminum dalam jangka lama. Dia bilang, ini nggak boleh, hentikan. Dia bilang begitu. Ini cukup teliti, saudara. Bahkan dia bilang, mama kamu ini apa? Punya riwayat apa? Nah, akhirnya saya bilang, oh mama saya 20 tahun yang lalu pernah kena kanker rahim, sudah dioperasi rahimnya. Padahal saudara, ya saya sudah 2 kali kunjungin dokter di Bali ya, Rumah Sakit Bali Bros dan Surya Husada. Nggak ada yang nanyain dulu mama saya historinya bagaimana. Tapi dokter memang kalau lulusan luar negeri ini berbeda, saudara. Ya, nah apa yang terjadi? Wih, dia tanya histori mama saya detail, dia tulis ya. Terus dia bilang, oke Bu Vera, nanti bulan 9, saya cerita nanti bulan 9 saya akan ajak mama saya ke Pineng, karena waktunya kita 1 tahun sekali untuk check up di Pineng. Nah nanti di situ terus dia bilang, tolong ya, nanti datengin lagi dokter onkologi mamanya Bu Vera, periksa lagi, nah nanti hasilnya bawa lagi ke saya. Nah saudara, apa yang terjadi? Satu, tidak perlu operasi. Dua, saya tidak perlu ke Kuala Lumpur. Ya, artinya apa? Saya nggak perlu ngeluarin biaya yang mahal gitu ya saudara ya. Ngeluarin biaya, Tuhan kasih murah ya. Bahkan Tuhan kasih dokter yang terbaik. Kenapa? Karena efek dari perkataan. Juga saya bilang, mama ini akan dipakai Tuhan lebih lagi, Mama kan diperpanjang umurnya. Ini nggak masalah, mama kan sehat sembuh. Wah, puji Tuhan saudara, mama saya sehat. Mama saya bisa ketemu dokter yang baik. Ya kan, saya nggak perlu ke Kuala Lumpur. Mama saya juga nggak perlu dioperasi, seneng banget saudara ya. Nah itu kesaksian saya saudara.